Kecantikan dan kekayaan, dua hal yang dianggap membawa kebahagiaan. Tapi, bagi beberapa wanita ini, justru menjadi kutukan. Hidup mereka berakhir tragis, terjebak dalam harta yang mengundang bencana. Siapa sajakah mereka? Selamat datang di Deskripsi 9, di mana fakta unik dan misteri dunia terungkap. Bersiaplah untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. 1. Soraya Esfandiari, Ratu Iran yang terbuang. Dalam sejarah monarki Iran, ada satu kisah cinta yang begitu megah namun berakhir dengan kesedihan mendalam. Soraya Esfandiari Bakhtiari, istri kedua Shah Muhammad Reza Pahlavi, dikenal sebagai wanita yang sangat cantik, cerdas, dan elegan. Takdir membawanya dari kehidupan istana yang penuh kemewahan menuju kesepian yang tak terelakkan. Awal kehidupan gadis Persia dengan darah bangsawan. Soraya lahir pada 22 Juni tahun 1932 di Isfahan, Iran, dari keluarga bangsawan. Ayahnya, Khalil Esfandiari Bakhtiari, adalah seorang diplomat Iran dari suku Bakhtiari. Sementara ibunya, Eva Karl, adalah seorang wanita Jerman. Perpaduan darah Persia dan Eropa inilah yang menjadikannya begitu memesona. Soraya bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berkepribadian kuat. Kisah cinta dengan Syah Iran. Ketika Soraya berusia 16 tahun, takdir membawanya ke jalur sejarah. Pada tahun 1948, Syah Iran yang baru saja bercerai dengan istri pertamanya Putri Fauzia dari Mesir mencari istri baru. Melalui perantara, Soraya dikenalkan kepada Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ketika mereka bertemu, Syah langsung terpikat oleh kecantikan Soraya. Mata hijau kebiruan, kulit pucat, dan rambut hitamnya membuatnya terlihat seperti seorang dewi dari negeri dongeng. Setelah beberapa pertemuan, Syah kemudian melamarnya. Pernikahan mereka berlangsung pada 12 Februari tahun 1951 di Tehran dengan pesta pernikahan yang begitu mewah. Soraya mengenakan gaun rancangan Christian Dior yang dihiasi 6.000 mutiara. Soraya resmi menjadi permaisuri Iran, seorang ratu di negeri yang sedang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Syah. Tekanan di istana dan tuntutan keturunan. Sebagai ratu Iran, Soraya harus beradaptasi dengan kehidupan istana dan politik yang rumit. Meski ia dicintai rakyat karena pesonanya, tekanan dalam istana sangatlah besar. Namun, ada satu masalah besar, yaitu Soraya tidak bisa memiliki anak. Setelah bertahun-tahun mencoba, dokter menyatakan bahwa ia mandul. Ini menjadi pukulan telak bagi Syah, karena ia membutuhkan pewaris takhta untuk mempertahankan dinasti Pahlavi. Para penasihat kerajaan mulai menekan Syah untuk menceraikan Soraya dan menikahi wanita lain yang bisa memberikannya keturunan. Syah awalnya menolak karena cintanya yang begitu besar, tetapi tekanan politik semakin kuat dan Soraya pun berada dalam dilema. Ia sangat mencintai suaminya, tapi ia sadar bahwa tanpa keturunan, posisinya sebagai Ratu Iran akan selalu dipertanyakan. Perceraian yang menyedihkan pada 1958, setelah 7 tahun menikah, Soraya akhirnya dipaksa untuk memilih antara bertahan tanpa anak dan melihat Syah mengambil istri kedua, atau pergi dan memberi jalan bagi pewaris baru. Dengan berat hati, ia memilih pergi. Pada 21 Maret tahun 1958, perceraian mereka diumumkan secara resmi. Saat meninggalkan istana, Soraya hanya membawa beberapa barang pribadinya. Ia pergi sebagai seorang wanita yang dicintai, tetapi ditinggalkan oleh takdir. Hidup dalam pengasingan, kesepian, di tengah kemewahan. Setelah perceraian, Soraya pindah ke Eropa. Ia tinggal di Paris dan Swiss, jauh dari tanah kelahirannya. Kekayaan dan status sosialnya tak mampu mencegahnya dari rasa kesepian yang begitu mendalam. Syah Iran sangat mencintainya. Bahkan setelah berpisah, ia sering mengirim pesan, meminta Soraya untuk kembali. Tetapi Soraya tahu bahwa tak ada jalan kembali. Syah akhirnya menikah lagi dengan Farah Diba, yang kemudian melahirkan putra mahkota Iran. Di Eropa, Soraya mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menjadi seorang aktris. Ia muncul dalam beberapa film, tetapi tidak berhasil mencapai puncak karier. Hidupnya dihabiskan di antara pesta-pesta elit Eropa, tetapi hatinya tetap kosong. Pada 26 Oktober tahun 2001, Soraya ditemukan meninggal di apartemennya di Paris. Ia meninggal dalam kesendirian, tanpa suami, tanpa anak, dan jauh dari tanah airnya. Kisah Soraya Esfandiari adalah kisah seorang wanita yang dicintai, tetapi harus memilih antara cinta dan takdir. Meski ia tidak pernah mencari kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang membawanya pada penderitaan. Ia tidak pernah ingin meninggalkan suaminya, tetapi takdir membuatnya harus pergi. Kecantikannya membuatnya naik ke puncak kejayaan, tetapi nasibnya membawanya pada kesepian yang mendalam. Hingga hari ini, namanya tetap dikenang sebagai ratu yang terbuang. Seorang wanita yang kehilangan segalanya demi cinta yang tidak bisa dipertahankan. 2.
Nurjahan dari dinasti Mughal India. Nurjahan lahir dengan nama Merenisa pada tahun 1577 di Kandahar, yang saat itu bagian dari Kekaisaran Persia Safawi, sekarang Afghanistan. Ia berasal dari keluarga Persia yang terpandang. Ayahnya, Mirza Giyasbek, adalah seorang bangsawan yang kemudian menjadi wazir Perdana Menteri di Kekaisaran Mughal. Saat masih kecil, keluarganya pindah ke India dan ayahnya masuk dalam pemerintahan Kaisar Akbar. Sebelum menikah dengan Kaisar Jahangir, Merenisa awalnya menikah dengan seorang bangsawan Mughal bernama Sher Afgan. Namun, setelah suaminya meninggal dalam sebuah pertempuran pada 1607, ia tinggal di istana sebagai pelayan Ratu Ruqayyah, permaisuri utama Jahangir. Pada tahun 1611, Jahangir terpikat oleh kecantikan dan kecerdasannya, lalu menikahinya. Setelah menikah, ia diberi gelar Nurjahan yang berarti cahaya dunia, dan menjadikannya permaisuri Jahangir yang ke-20. Meskipun hanya salah satu dari sekian banyak istri, ia segera menjadi istri favorit, bahkan berperan sebagai penguasa de facto dan mengendalikan banyak urusan negara. Sebagai istri favorit Kaisar Jahangir, Nurjahan tidak sekedar menjalankan peran tradisional seorang permaisuri. Ia memegang kekuasaan yang luar biasa, bahkan lebih besar dari istri-istri yang lain. Jahangir, yang semakin lemah akibat kecanduan alkohol dan opium, bergantung sepenuhnya pada Nurjahan dalam mengurus pemerintahan. Nurjahan memiliki hak istimewa yang jarang dimiliki wanita lain di istana. Ia ikut dalam pertemuan Dewan Kerajaan, mengeluarkan dekret atas namanya, bahkan mencetak koin bertuliskan namanya sendiri, suatu hal yang hampir tidak pernah terjadi di dinasti Mughal. Ia juga aktif dalam urusan perdagangan, seni, dan arsitektur, serta mendukung banyak proyek kemegahan Mughal. Tidak sampai di situ, Nurjahan juga memiliki pengaruh besar dalam militer, bahkan memimpin pasukan dalam beberapa kesempatan. Namun, kekuasaan besar Nurjahan menimbulkan banyak permusuhan, terutama dari para bangsawan Mughal dan anggota keluarga kerajaan. Para pangeran dan pejabat tinggi tidak senang melihat pemerintahan dipegang dan dikendalikan oleh seorang wanita. Situasi semakin tegang ketika Shah Jahan, putra Jahangir, dari istri lain, mulai melihat Nurjahan sebagai penghalang ambisinya untuk naik tahta. Karena Nurjahan justru mendukung keponakannya sendiri, Syahriar, sebagai penerus Jahangir. Ini memicu persaingan sengit yang berakhir dalam perebutan tahta setelah kematian Jahangir pada tahun ke-1627. Setelah Jahangir wafat, Shah Jahan berhasil merebut tahta dan menyingkirkan semua saingannya, termasuk Syahriar. Nurjahan pun kehilangan seluruh kekuasaannya. Sebagai hukuman, Shah Jahan mengasingkannya dari istana ke Lahore. Meskipun tetap kaya raya, ia tidak lagi memiliki pengaruh politik. Sisa hidupnya dihabiskan dalam keterasingan hingga wafat pada tahun 1645. Nurjahan adalah salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah Mughal. Kecantikan dan kecerdasannya membawanya ke puncak kekuasaan, tetapi juga memicu kecemburuan dan perlawanan yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Kekayaan dan pengaruhnya tak mampu menyelamatkannya dari intrik politik yang menghancurkan impiannya untuk tetap berkuasa. Kuburannya yang sederhana di Lahore, jauh dari keagungan Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal, menjadi simbol betapa cepatnya nasib bisa berubah di dunia istana Mughal. 3. Ratu Ranavalona I, Madagaskar. Ranavalona I lahir sekitar tahun 1778 dengan nama Ramavo dari keluarga rakyat biasa. Ayahnya memiliki hubungan dekat dengan Raja Andrea Nampoini Merina, pendiri kerajaan Merina di Madagaskar. Suatu hari, ayahnya mengungkapkan adanya suatu rencana kudeta terhadap raja yang akhirnya berhasil digagalkan. Sebagai tanda terima kasih, sang raja mengadopsi Ramavo dan menjodohkannya dengan putranya, yaitu Pangeran Radama yang kelak menjadi Raja Radama I. Saat Radama I naik takhta pada tahun 1810, Ranavalona menjadi permaisurinya. Akan tetapi, pernikahan mereka tidak bahagia dan mereka juga tidak memiliki anak. Raja Radama I membuka Madagaskar untuk pengaruh Eropa, khususnya misionaris Inggris yang memperkenalkan agama Kristen dan sistem pendidikan Barat, merebut takhta dan menjadi ratu. Ketika Radama I meninggal secara misterius pada 1828, takhta yang seharusnya diwarisi oleh keponakan sang raja. Namun, Ranavalona dengan dukungan para pejabat istana dan pasukan pribadinya melancarkan kudeta brutal. Ia memerintahkan pembunuhan semua pesaingnya, termasuk keluarga kerajaan yang sah. Setelah membantai lawan-lawannya, kemudian ia naik tahta sebagai Ratu Ranavalona I dan menjadi penguasa mutlak Madagaskar. Sebagai ratu, Ranavalona memiliki kekuasaan absolut. Kekayaannya bertambah dengan menguasai semua perdagangan di Madagaskar, terutama dalam
dalam ekspor sutra, besi, dan senjata. Namun, kekayaan ini justru membuatnya semakin paranoid dan represif. Ia mengusir misionaris dan melarang ajaran Kristen, menganggapnya sebagai ancaman kolonialisme. Ia menghentikan semua kerjasama dengan Eropa, kecuali dalam perdagangan senjata. Orang yang ketahuan mempraktikkan agama Kristen dihukum mati atau dijadikan budak. Ratu Rana Valona juga melakukan pembersihan massal dengan menerapkan hukum tangena, di mana orang yang dicurigai melakukan pengkhianatan harus meminum racun dari buah tangena. Jika selamat, mereka dianggap tidak bersalah, dan jika mati, mereka dianggap bersalah. Akibatnya, ribuan orang tewas karena kebijakan ini. Ia tidak segan-segan membunuh dan mengasingkan para bangsawan yang dicurigainya. Ratu Rana Valona juga mengeksploitasi rakyat untuk proyek megah. Ia membangun istana mewah di Rova of Antananarivo dengan menggunakan tenaga kerja paksa dalam jumlah besar. Ia juga memperluas tentara dan memperkaya dirinya dengan perdagangan senjata. Meskipun kejam, Rana Valona berhasil menjaga Madagaskar tetap merdeka dari penjajahan Eropa, sesuatu yang tidak bisa dilakukan banyak negara Afrika pada masa itu. Akhir hidupnya kaya raya, tapi ditinggalkan. Rana Valona I memerintah selama 33 tahun, tetapi pemerintahannya menanamkan rasa penuh ketakutan. Pada tahun 1861, ia meninggal pada usia sekitar 83 tahun. Di akhir hidupnya, ia pun masih kaya raya dan tetap berkuasa, tetapi dibenci oleh banyak rakyatnya. Dan setelah kematiannya, putranya Radama II mencoba membuka Madagaskar ke dunia luar. Tetapi para bangsawan yang masih setia pada kebijakan ibunya segera menggulingkannya. Raja Radama II adalah putra dari Ratu Rana Valona I. Namun, ada kontroversi mengenai ayahnya. Secara resmi, ia dianggap sebagai putra Raja Radama I, tetapi banyak sejarawan percaya bahwa ayah biologisnya adalah Andrian Silevonan, seorang bangsawan yang merupakan kekasih Rana Valona I. Meskipun secara resmi Radama II disebut sebagai putra Radama I, ada kemungkinan kuat bahwa ia sebenarnya adalah anak dari hubungan Rana Valona I dengan Andrian Silafonamana. Andrian Silafonamana atau Andria Mihaja sendiri adalah seorang bangsawan berpengaruh di Istana Merina selama pemerintahan Ratu Rana Valona I. Setelah kematian Radama I, banyak sejarawan berspekulasi bahwa ia mungkin adalah ayah biologis Radama II. Itulah sepenggal kisah Rana Valona I dari Madagaskar. Sebagai contoh nyata bagaimana kekayaan dan kekuasaan yang besar bisa berubah menjadi penyebab ketakutan. Ia membangun kerajaan yang kaya dan kuat, tetapi dengan harga yang sangat mengerikan. Ia meninggal sebagai salah satu penguasa wanita paling kejam dalam sejarah Afrika, dan sekaligus dikenal karena menjaga Madagaskar dari kolonialisme, tetapi juga meninggalkan jejak ketakutan yang tak terlupakan di benak rakyatnya. 4. Hetice Sultan, putri Ottoman yang terperangkap dalam intrik istana. Di balik kejayaan Kekaisaran Ottoman, terdapat kisah seorang putri yang menjalani kehidupan penuh kemewahan tetapi berakhir dalam keterasingan. Hetice Sultan, saudara perempuan Sultan Sulaiman yang Agung, adalah sosok yang dikenal karena kecantikannya, kecerdasannya, dan keterlibatannya dalam politik istana. Namun, seperti banyak wanita di pusat kekuasaan, ia tidak bisa menghindari badai intrik dan pengkhianatan. Latar belakang lahir dalam keluarga kekaisaran. Sebagai seorang putri kekaisaran, Hetice tumbuh dalam kemewahan istana Topkapi di Istanbul, dikelilingi oleh budaya tinggi, politik, dan tradisi kesultanan. Sejak kecil, Hetice dididik dalam sastra, musik, seni, dan tata krama istana. Selain itu, ia juga memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam struktur kerajaan. Perempuan Ottoman dari keluarga kesultanan memang jarang tampil di publik, tetapi mereka memiliki pengaruh besar di dalam istana, terutama dalam hal pernikahan, politik, dan diplomasi. Pernikahan dengan Ibrahim Pasha, dari cinta ke politik. Hetice Sultan menikah dengan Ibrahim Pasha, seorang mantan budak yang naik pangkat hingga menjadi Wazir Agung Perdana Menteri Kekaisaran Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman. Pernikahan ini bukan hanya karena cinta, tetapi juga merupakan bagian dari strategi politik. Sebagai istri dari pejabat tertinggi di Ottoman, Hetice memiliki posisi yang sangat kuat. Rumah tangganya menjadi pusat kekuasaan kedua setelah Istana Topkapi, dan ia sering terlibat dalam percakapan politik dengan suaminya. Ibrahim Pasha sendiri dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan ambisius, sehingga ia banyak mendukung kebijakan Sultan Sulaiman. Posisi mereka sebagai pasangan yang berpengaruh juga menimbulkan kecemburuan di kalangan pejabat istana. Banyak yang tidak senang dengan Ibrahim Pasha, terutama karena kedekatannya dengan Sultan dan kekuatan yang dimilikinya. Puncak kekuasaan dan permainan intrik istana. Sebagai Wazir Agung, Ibrahim Pasha memiliki kontrol atas banyak kebijakan pemerintahan, termasuk hubungan luar negeri dan strategi militer.
Ia berhasil menaklukkan wilayah di Eropa dan menjalin persekutuan dengan negara-negara besar. Di sisi lain, Heti Sultan tetap menjadi pendamping setia bagi suaminya. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada peran domestik, ia juga turut serta dalam berbagai keputusan yang berkaitan dengan aliansi politik dan hubungan keluarga kerajaan. Pengaruh yang begitu besar ini menimbulkan ketegangan di dalam istana. Hürrem Sultan, istri Sultan Sulaiman yang sangat berpengaruh, merasa bahwa Ibrahim Pasha adalah ancaman bagi kekuasaannya. Ia pun mulai merancang strategi untuk menyingkirkan Ibrahim dan melemahkan posisi Hetis di dalam keluarga kekaisaran. Kejatuhan Ibrahim Pasha dari kemewahan ke tragedi. Meskipun Ibrahim Pasha adalah sahabat dekat Sultan Sulaiman, posisinya semakin goyah. Banyak pejabat istana dan jenderal militer yang iri dengan kekuasaannya. Selain itu, harem sultan terus mempengaruhi Sultan Sulaiman agar mencurigai kesetiaan Ibrahim. Pada tahun 1536, dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, Sultan Sulaiman memerintahkan eksekusi Ibrahim Pasha, sang wazir agung yang pernah berjaya, ditemukan tewas di kamar tidurnya. Dibunuh atas perintah Sultan. Hatis Sultan, yang begitu mencintai suaminya, mengalami pukulan berat. Ia tidak hanya kehilangan pasangan hidupnya, tetapi juga kehilangan semua kekuasaannya. Istana yang dulu menjadi tempat ia dihormati, kini terasa dingin dan penuh pengkhianatan. Setelah kematian Ibrahim Pasha, Hatis Sultan tidak lagi memiliki peran dalam politik. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia mengasingkan diri ke sebuah istana terpencil di luar Istanbul, di mana ia menghabiskan hari-harinya dalam kesedihan. Ada berbagai spekulasi mengenai akhir hidupnya. Beberapa catatan menyebut bahwa Hetis meninggal karena depresi yang mendalam setelah kehilangan suaminya. Sementara yang lain mengatakan bahwa ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Terlepas dari bagaimana hidupnya berakhir, Heti Sultan adalah contoh nyata bagaimana seorang wanita bangsawan bisa menikmati kekuasaan, tetapi juga bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Heti Sultan dikenang sebagai wanita yang berani, cerdas, dan setia, tetapi juga sebagai sosok yang menjadi korban dari permainan kekuasaan yang kejam. Lahir seorang gadis dari keluarga sederhana Manchu. Nama kecilnya tidak tercatat dalam buku-buku sejarah, tapi dunia mengenalnya sebagai Sisi. Latar belakang kelahiran Sisi lahir pada 29 November tahun 1835 dari klan Yehenara. 5. Empress Dowager Sisi bukan bangsawan utama, bukan pula yang tercantik. Ayahnya hanyalah pejabat kecil di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia tumbuh di tengah aturan keras, belajar tata krama, seni kaligrafi, musik, dan etika istana. Sebuah persiapan tanpa disadari untuk masa depan yang jauh lebih besar. Masuk ke istana pada usia 16 tahun, Cixi mengikuti pemilihan selir kerajaan tradisi tahunan dinasti Qing. Dari ratusan gadis muda, hanya sedikit yang terpilih untuk melayani Kaisar Xianfeng. Cixi bukan yang paling cantik, tapi kecerdasannya menonjol. Ia diterima sebagai selir kecil tingkat rendah. Tahun 1856, ia melahirkan putra kaisar, calon pewaris tahta. Dalam satu malam, hidupnya berubah. Ia naik status menjadi selir bangsawan Yi dan perlahan-lahan mulai memainkan politik istana. Kematian kaisar dan awal kudeta. Ketika Kaisar Xianfeng wafat pada tahun 1861, putra Cixi yang baru berusia 5 tahun dinobatkan sebagai Kaisar Tongji. Namun kekuasaan sejati berada di tangan 8 orang wali yang ditunjuk oleh kaisar sebelum wafat. Mereka meremehkan Cixi, menganggapnya hanya wanita pelengkap istana. Namun ternyata mereka salah besar, sebab dengan kecerdasan dan aliansi yang tepat bersama Ibu Suri Qian dan Pangeran Gong Cixi melancarkan kudeta Sinyo. Dalam gerakan yang cepat dan tanpa darah, para wali disingkirkan. Sejak saat itu, Cixi memegang kekuasaan penuh sebagai Ibu Suri penguasa dari balik tirai. Memerintah dari balik tirai. Istilah Chowe Lian Tingseng atau memerintah dari balik tirai menjadi simbol gaya pemerintahannya. Cixi tidak pernah duduk di atas tahta. Sebaliknya, ia duduk di belakang tirai sutra, sementara kaisar muda di depan sebagai simbol. Semua pejabat melapor dan menjawab pertanyaannya, meskipun tidak pernah melihat wajahnya. Selama masa kecil Kaisar Tongji, Cixi memimpin dengan bijak. Ia memperbaiki keuangan negara, menekan korupsi, dan mulai membuka hubungan dengan bangsa asing. Namun setelah putranya dewasa, Tongji meninggal muda pada usia 18 tahun akibat penyakit dan gaya hidup buruk. Cixi kembali dihadapkan pada situasi tanpa pewaris. Pengangkatan keponakan Kaisar Guangxu. Cixi mengambil keputusan besar. Ia mengangkat keponakannya sendiri, Zaitian Putra, adik mendiang suaminya, menjadi kaisar
Kaisar Guangxu. Dengan ini, kekuasaannya kembali terjaga. Namun berbeda dengan Tongzhi yang lemah, Guangxu tumbuh menjadi pemuda berpikiran reformis. Ia ingin memodernisasi Tiongkok, belajar dari Jepang yang telah bertransformasi melalui restorasi Meiji. Tahun 1898, Kaisar Guangxu meluncurkan reformasi 100 hari serangkaian perubahan drastis untuk memodernisasi pemerintahan, pendidikan, militer, dan hukum. Para pejabat konservatif marah, dan Cixi pun murka karena tidak ingin melihat kekuasaannya terancam. Dengan kecepatan luar biasa, Cixi pun melancarkan kudeta kedua kalinya. Guangxu ditangkap, diasingkan ke Pulau Yingtai di dalam kota terlarang, dan dikurung di sana hingga akhir hayatnya. Sejak saat itu, Cixi kembali memerintah seorang diri. Pemberontakan Boxer dan malapetaka. Tahun 1899, gerakan rahasia anti-barat yang dikenal sebagai pemberontakan Boxer meletus. Awalnya, Cixi ragu, namun ketika gerakan ini mendapat dukungan rakyat, ia memilih mendukung. Namun, ini adalah kesalahan fatal. 8 negara asing, yaitu Inggris, Jerman, Jepang, Rusia, Prancis, Italia, Austria-Hongaria, dan Amerika, bersatu menyerang Tiongkok. Pasukan Boxer hancur, Beijing jatuh, dan Cixi terpaksa melarikan diri ke Xi'an. Perjanjian Boxer menghina Tiongkok. Negara harus membayar ganti rugi besar-besaran dan menyerahkan kontrol atas wilayah penting. Harga mahal akibat kesalahan politik. Di usia senja, Cixi mencoba menebus kesalahan. Ia membuka sekolah-sekolah modern, menghapus sistem ujian kekaisaran kuno, dan bahkan mendukung pembangunan rel kereta api serta pabrik. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat. Tahun 1908, Cixi sakit parah, tubuhnya melemah, namun pikirannya tetap tajam. Ia tahu, jika ia tiada, Kaisar Guangxu yang masih hidup dalam tahanan bisa menjadi ancaman bagi keluarga dan para loyalisnya. Sehari sebelum ia wafat, Kaisar Guangxu meninggal mendadak. Penelitian modern menunjukkan Guangxu meninggal karena keracunan arsenik dalam dosis besar. Semua jari telunjuk sejarah mengarah pada Cixi. Pada tanggal 15 November tahun 1908, Cixi menghembuskan napas terakhir di istana Zhongnanhai, Beijing. Ia wafat setelah mempersiapkan pewaris kekaisaran berikutnya, yaitu Puyi, seorang bocah berusia 2 tahun yang kelak menjadi kaisar terakhir Tiongkok. Warisan dan kontroversi. Sejarawan hingga hari ini terbelah. Sebagian memujinya sebagai wanita cerdas yang menjaga kekaisaran dari keruntuhan lebih cepat. Di balik tekanan asing, pemberontakan, dan kehancuran internal, ia berdiri sendirian, mengendalikan sebuah negeri raksasa. Tapi, sebagian lainnya menyalahkannya sebagai penguasa konservatif yang egois, yang menunda reformasi, menjerumuskan Tiongkok ke dalam kehinaan, dan menyia-nyiakan peluang untuk bangkit. Ia dikenal sebagai sosok yang hidup dalam kemewahan berlebihan, memiliki ribuan gaun dan perhiasan, sementara rakyatnya hidup dalam penderitaan. Namun yang tak dapat disangkal, selama 47 tahun dari balik tirai sutra, Cixi menggenggam kekuasaan. Ia menciptakan sejarah, sekaligus menandai akhir dari Tiongkok kuno, yang menyebabkan runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 dan berdirinya Republik Tiongkok. Adalah